Shalom semua. Sekali lagi kita bertemu ibadah online. Namun saat ini adalah ibadah menyambut Natal yang pertama saya rasa seumur hidup kita. Amin. Namun bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, jangan sesekali goyah di saat kita mengalami keadaan yang sulit ini. Seperti di dalam Lukas 2 ayat 10 bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kesukaan bagi dunia. Seperti dalam petikan dalam Lukas 2 ayat 10 ini, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa ini. Amin. Haleluya. 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 Mari saya ajak kita semua memulakan ibadah online kita pada saat ini dengan doa. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu. Engkau menopang setiap kehidupan kami, setiap pribadi kami Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, di saat kami menghadapi norma baru, Tuhan Yesus, keadaan yang sulit, Tuhan, kami orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, bagi hati yang teguh agar kami tidak goyah Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau sumber sukacita bagi kami semua Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, saat ini Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami mengistiharkan Tuhan firman Tuhan dalam Lukas 2 ayat 10 ini Tuhan, dalam setiap pribadi orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan, dari awal sampai akhir ibadah online ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya mengatakan amin. Tema Natal 2020, kesukaan bagi dunia. Haleluya. Malam kudus
Tuhan Yesus lahir. Amin. Haleluya, Tuhan Yesus lahir. Amin. Ada sukacita pada kita, amin. Karena dia lahir untuk kita, mati untuk kita. Karena itu dia datang ke dunia ini. Haleluya. Sudah bersiap untuk memuji Tuhan lagu seterusnya? Haleluya. Dan saya percaya saudara-saudara yang ada di rumah, kita walaupun kita berbakti dari rumah, kita tetap bersukacita, amin. Amin. Dan apabila kita menyanyikan lagu ini, saya mau kita semua hulurkan tangan kita kepada ibu bapak kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita yang ada di dalam rumah. Boleh? Haleluya. Mari kita bersiap, kita katakan selamat hari Natal sebanyak 3 kali, boleh? Haleluya. Mari kita akan 1, 2, 3. Selamat hari Natal. Lagi. Selamat hari Natal yang terakhir. Selamat hari Natal. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita naikkan lagu ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kebaikannya bagi anda dan saya, bagi kita semua dan seluruh dunia. Kesukaan yang diberikan pada kita pada dunia adalah kekal. Terpulang pada kita bagaimana kita menerima akan kesukaan Yesus itu. Amin. Dan mari kita bawa akan berita, akan kabar kebaikan Yesus ini kepada seluruh dunia, kepada keluarga kita, kepada anak-anak cucu kita, biar dia terus kekal, abadi, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari semua. Haleluya. Kesukaan pada dunia.
Nyanyilah hai orang. Katakan kesukaan pada dunia, Yesus jadi Raja. Sekalian alam dan makhluknya, nyanyikanlah juga, nyanyikanlah juga. Oh nyanyikanlah juga. Katakan habislah dosa dan duka, duri jangan tumbuh, berkatnya akan berlimpah. Sejak butuh itu, sejak butuh itu, sejauh butuh itu. Bersuka yang tak terkata, mari bersuka dalam kasih-Nya. Bersuka yang tak terkata, membangkit jiwaku, kekal di dalamku. Yesus yang perintahkan dunia dengan anugerahnya, nyatalah kuasa yang mulia, ajaiblah kasih-Nya, ajaiblah kasih-Nya, ajaib, ajaiblah kasih-Nya. Mari semua bersuka yang tak terkata, mari bersuka dalam kasih-Nya. Bersuka yang tak terkata, membangkit jiwaku, kekal di dalamku. Bersuka yang tak terkata, mari bersuka dalam kasih-Nya. Bersuka yang tak terkata, membangkit jiwaku, kekal di dalamku. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya. Seorang raja telah dilahirkan untuk kita, untuk menyelamatkan kita, dan untuk memberi kesukaan besar pada dunia ini. Haleluya. Mari kita sujud, kita menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Malam kudus di langit bertaburan,
anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Amin. Raja Bapa yang kekal, Raja Damai. Kami tim Praise and Worship Kebaktian Bahasa Malaysia Grace Kelang mengucapkan Selamat Hari Kepada tim pujian dan penyembahan sebentar tadi. Haleluya. Mari saya ajak kita semua untuk tundukkan kepala. Di mana juga Anda berada, mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan-Mu, berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah putus-putus di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan karena sehingga saat ini Tuhan, tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus sentiasa memegang Tuhan, sentiasa menopang kami Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sebentar kami akan mengembalikan kepadamu Tuhan persepuluhan dan mengembalikan kepadamu Tuhan persembahan khusus Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami berdoa setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan tidak akan merasa berkekurangan, tapi bersukacita Tuhan atas pemberian ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau akan memenuhi setiap gedung-gedung keluarga mereka Tuhan, sehingga setiap keluarga Tuhan yang bersukacita untuk mengembalikan persepuluhan pemberian-pemberian khusus ini Tuhan Yesus berkelimpahan dalam rohani dan jasmani
mereka Tuhan. Tidak lupa kami berdoa Tuhan Yesus Kristus, orang yang akan mengelola, mengurus keuangan ini Tuhan. Beri kebijaksanaan kepada mereka Tuhan, agar keuangan ini Tuhan dapat diguna pakai dan dapat disalurkan dengan cara yang benar Tuhan Yesus. Haleluya. Saat ini juga Tuhan kami berdoa, firman yang akan disampaikan dan akan kami dengar sebentar lagi Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa Tuhan Yesus Kristus, Engkau urapi hamba Tuhan yang menyampaikannya Tuhan Yesus dengan urapan surgawi Tuhan, agar setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya Tuhan Yesus Kristus adalah daripada Engkau Tuhan, dan firman Tuhan yang akan kami dengar pada hari ini Tuhan akan menjadi benih di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus Kristus, akan kami hidupi dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan, akan mengubah setiap sikap-sikap kami yang tidak benar Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kami percaya firman-Mu yang hidup Tuhan, firman-Mu yang kekal selama-lamanya, firman-Mu yang tidak pernah berubah Tuhan, akan tetap tinggal di dalam kami orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya mengatakan amin. Shalom saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan yang saya mau sampaikan sempena Natal 2020 ini, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat menyambut Hari Natal dan Tuhan Yesus memberkati kamu semua. Saudara, mari kita lihat dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-10 nanti, dan Roma 5 ayat yang 1, dan Efesus 1 ayat yang ke-7. Itulah firman Tuhan yang ingin saya mau sampaikan pada hari ini. Lukas 2 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Roma 5 ayat yang pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bapa, terima kasih buat firman ini ya Tuhan. Singkapkanlah dan ungkapkanlah firman-Mu ini Tuhan kepada kami semua. Dan setiap orang yang mendengarkan firman-Mu ini, supaya firman-Mu tidak akan kembali kepadamu Tuhan dengan sia-sia, tetapi firman-Mu akan tertanam di hati yang kosong, di tanah yang subur, dan menjadi pohon yang menghasilkan buah yang lebat, yaitu kehidupan yang benar. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, dan kami mempersiapkan dan menyediakan hati kami untuk firman-Mu ini. Ya Roh Kudus, Engkau berbicara ya kepada kami semua melalui firman yang Kau berikan kepada kami untuk hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke, tema khotbah saya pada Natal 2020 ini adalah, saya ambil dalam Lukas 2 ayat yang ke-10, yaitu kesukaan besar untuk semua bangsa. Sekali lagi, kesukaan besar untuk semua atau seluruh bangsa. Amin. Ternyata saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, menurut ayat di dalam Lukas 2 ayat yang ke-10 ini, saudara-saudara yang lahir pada 2000 tahun yang lepas, lahir di Bethlehem, adalah seorang yang membawa kesukaan besar bagi semua orang atau seluruh bangsa-bangsa. Jadi saudara-saudara, bayi yang dilahirkan itu bukanlah bayi yang biasa-biasa. Bayi yang dilahirkan itu adalah bayi yang membawa kesukaan besar
bagi seluruh bangsa. Amin, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Dan ini telah dibuktikan, ya, dibuktikan di dalam beberapa ayat Alkitab. Belum pun bayi itu menjadi remaja dan melakukan pelayanannya di muka bumi ini. Baru saja lahir, bahkan belum pun lahir, sudah ada kejadian-kejadian di mana manusia yang ada di dalam bumi ini telah mendapat menerima sukacita yang besar itu. Kita akan buktikan di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-41 dan 44. Dalam ayat ini, dalam Lukas pertama ini dikatakan begini, ya, ketika Maria ibu Yesus melawat cousinnya yaitu Elizabeth, dan kemudian sudah sampai di rumah Elizabeth, Maria memberikan salam kepada Elizabeth yang sedang mengandung anaknya yang akan dilahirkan nanti dan dinamakan Yohanes Pembaptis. Dan dalam kandungan itu baru usia lebih kurang 6 bulan. Dan di dalam Alkitab mengatakan bahwa ketika Elizabeth mendengar dan menerima salam daripada Maria itu, maka anak yang dalam kandungannya itu, Alkitab berkata, dia melonjak-lonjak kegirangan karena salam Maria yang sedang mengandung Yesus Kristus di dalam rahimnya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat Yesus yang masih dalam kandungan pun sudah ada kuasa untuk memberikan sukacita kepada Elizabeth dan Yohanes Pembaptis yang baru usia 8 bulan dalam kandungan itu. Dikatakan melompat-lompat, ya, melonjak dan bergerak kegirangan karena mendengar salam dari Maria itu. Saudara yang saya kasih Tuhan, ada lagi satu kejadian di mana di dalam tercatat dalam Lukas pasal yang kedua ayat 13 dan 14 dikatakan di sini pada waktu Yesus dilahirkan di Bethlehem. Kemudian ada malaikat yang datang kepada para gembala yang berada di padang untuk menjaga domba-domba pada waktu malam. Saya rasa tengah malam, ya. Kemudian dikatakan di sini bahwa malaikat itu ataupun bala tentera malaikat itu malam-malam memberikan nyanyian pujian pengagungan bagi Yesus yang dilahirkan di Bethlehem itu. Dan itu disaksikan oleh para gembala yang sedang menjaga domba di balantara itu. Amin. Dan dikatakan di sini setelah mereka melakukan puji-pujian di hadapan para gembala itu, kemudian dikatakan maka para malaikat itu pulang ke surga. Dan mereka berkata mereka bersukacita dengan kegirangan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, kalau tadinya bayi yang belum dilahirkan mendengar salam Maria yang sedang mengandung Yesus, melompat-lompat, meloncat-loncat kegirangan, maka saat ini juga warga surga yang didatangi oleh warga surga yang datang di bumi ini memberitahu kepada gembala, mereka juga bersukacita yang besar dan bergirang dengan kelahiran Tuhan Yesus itu. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, dalam Lukas 2 ayat yang ke-20 dikatakan di sini, kelahiran Yesus ada lagi sekumpulan para gembala yang bersukacita dan memuji-muji Allah. Dikatakan di sini mereka meninggalkan pekerjaan mereka
dan mereka berlari ke Bethlehem untuk mencari Yesus seperti yang dikatakan oleh malaikat itu. Firman Tuhan berkata, apabila mereka berjumpa dengan bayi bersama-sama dengan ibunya Maria itu, mereka bersukacita, bergembira, kemudian pulang ke pekerjaan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, benarlah firman Tuhan berkata di dalam Lukas pasal yang kedua tadi, di mana kesukaan besar terjadi di muka bumi ini atas kelahiran Yesus Kristus. Bukan itu saja saudara-saudara. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang kedua ayat 10 sampai yang ke-12. Dikatakan di sini bahwa pada waktu Yesus dilahirkan dari negara lain, dikatakan dari timur sana yang jauh. Kalau istilah sekarang itu adalah Irak dan Iran. Ada 3 orang raja. Mereka adalah terpelajar. Mereka adalah raja. Mendengar atau melihat bintang, yaitu bintang Yesus Kristus pada waktu lahir itu, mereka pun pergi ke Bethlehem di Yerusalem semata-mata untuk berjumpa dan menyembah Tuhan Yesus Kristus yang baru dilahirkan itu. Firman Tuhan berkata demikian, saudara-saudara. 3 raja itu pergi ke Bethlehem bukan sehari 2. Ya, kalau kita lihat bagaimana Herodes membunuh anak-anak sekitar 2 tahun. Bayangkan saudara-saudara, ketika mereka melihat bintang itu Yesus dilahirkan dan mereka memulakan perjalanan itu. Saudara-saudara, mereka berjalan dari negara mereka kira-kira 44 hari sehingga 2 tahun lamanya. Saudara, begitu girangnya mereka. Mereka bersukacita atas kelahiran Tuhan Yesus. Ya, amin. Benarlah dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10 bahwa kelahiran Yesus Kristus itu membawa sukacita besar kepada dunia ini. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka Yesus itu saudara-saudara dilahirkan di kandang binatang. Ya, di rumah binatang. Karena tidak ada tempat dia dilahirkan pada waktu itu karena begitu ramainya manusia. Bukan itu saja saudara-saudara, dia tidak punya tempat untuk meletakkan yang lebih baik. Dikatakan di sini bayi itu diletakkan di palungan. Begitulah Yesus dilahirkan. Saudara-saudara, tidak sama dengan anak raja yang dilahirkan di tempat yang baik seperti di istana. Tapi Yesus dilahirkan di rumah binatang dan diletakkan di palungan sahaja. Benarlah firman Tuhan yang tercatat dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Saudara, kalau kita membaca Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Kelahiran Yesus Kristus ini pun membuktikan bahwa Yesus mengusungkan dirinya sebelum datang ke muka bumi ini. Saudara-saudara, pada waktu dia datang ke dunia ini menjadi kesukaan besar bagi dunia ini, Yesus harus mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya di sini bukan meninggalkan keilahiannya, tetapi dia membatasi dirinya sebagai orang, sebagai Allah, sebagai manusia, sebagai Allah yang ilahi, ya, dan dikatakan menjadi manusia seperti kita. Dan kita melihat saudara-saudara bahwa kelahirannya itu sama seperti orang yang amat miskin, ya, manusia yang amat miskin. Jadi benarlah firman Tuhan bahwa Yesus dilahirkan di kandang binatang, diletakkan di palungan, dan sesuai dengan Filipi 2 ayat 7, benar-benar dia mengosongkan dirinya, ya, dia membatasi dirinya sebagai Allah yang ilahi itu. Ini semua ada maksud-maksud tertentu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Amin. Kemudian dikatakan dalam Roma 6:23 dia disalibkan. Kemudian bukan saja disalibkan, dia mati. Kemudian pada waktu dia mati dikuburkan. Lepas dikuburkan dia bangkit pada hari yang ketiga. Saudara-saudara, ini adalah karya Kristus semata-mata menggenapi apa yang ditulis di dalam Lukas pasal yang kedua, yaitu kesukaan besar bagi seluruh dunia. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Disalibkan di sini saudara-saudara. Ini adalah karya yang bukan senang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus disalibkan. Dan salib melambangkan pertemuan kasih dan keadilan. Ya, salib itu adalah pertemuan kasih dan keadilan. Kasih bermakna sesiapa saja yang percaya kepada Tuhan akan mendapat kesukaan besar. Apakah kesukaan besar itu? Saya akan nanti beritahu selepas ini. Tetapi saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, keadilan juga ada di kayu salib. Apa maksud keadilan? Keadilan maksudnya sesiapa yang datang kepada Tuhan Yesus, tak kira latar belakang apa, tak kira bangsa apa, latar belakangmu apa. Tuhan Yesus tidak pernah menolak bagi orang yang datang kepadanya. Itu adalah keadilan. Tetapi bagi mereka yang tidak datang kepada Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan, maka tidak akan mendapat kesukaan besar itu daripadanya. Itulah keadilan. Amin. Kasih dan keadilan bertemu di kayu salib dan Yesus mati di kayu salib itu. Mati. Saudara-saudara, tanpa kematian tidak ada pengorbanan. Tanpa kematian tidak ada penebusan dosa. Tanpa kematian tidak ada pengampunan dosa. Dan Yesus lakukan. Dia harus mati untuk mengampuni dosa kita. Yesus harus mati untuk menebus dosa kita. Amin. Ternyata saudara-saudara, inilah berita kesukaan besar. Haleluya, bagi kita yang sudah berdosa ini, tanpa Yesus tidak ada pengampunan dosa. Bagi manusia yang sudah jatuh dalam kekuasaan iblis, tanpa penebusan Yesus tidak dapat kita keluar daripada kekuasaan iblis. Dan Yesus sudah lakukan itu saudara 2000 tahun yang lalu di Bethlehem dilahirkan. Amin. Haleluya. Karena upah dosa adalah maut. Amin. Upah dosa adalah maut. Maka maut hanya dikalahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa itu. Ya. Haleluya. Kemudian saudara-saudara, bukan saja dia mati untuk menebus dosa. Tetapi dikatakan pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari kematian. Sekali lagi Yesus mati. Yesus mati pada hari yang pertama. Pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan. Saudara-saudara, kebangkitan Yesus Kristus adalah puncak iman seluruh orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tanpa kebangkitan, semua yang kita percaya, firman Tuhan, nubuatan Tuhan, nubuatan di perjanjian lama, itu hanyalah sia-sia sahaja. Maka Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Itu namanya Yesus menang daripada kuasa dosa. Amin. Yesus menang daripada kuasa kematian. Yesus menang daripada kuasa maut.
Maka barang siapa yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dia tidak akan mengalami maut neraka. Amin. Yang percaya katakan amin. Karena Yesus telah bangkit dari maut, dari kematian. Dan itu membuktikan bahwa dia berkuasa atas maut. Dia berkuasa atas kematian. Dan kematian dan maut tidak berkuasa atasnya. Maka benarlah firman Tuhan yang tercatat dalam Lukas pasal yang ke-20. Kedua ayat yang ke-10. Bahwa Yesus Kristus lahir sebagai kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Amin. Seluruh bangsa. Seluruh bangsa. Puji Tuhan. Penebusan. Di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7 yang saya baca sebentar tadi. Penebusan dan pengampunan itu hanya didapatkan di dalam Yesus Kristus. Sebab firman Tuhan berkata begini, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara, kalau kita memperhatikan firman Tuhan ini, penebusan dan pengampunan bagi manusia hanya terdapat di dalam kekayaan kasih karunia Yesus Kristus. Penebusan dan pengampunan tidak boleh dilakukan dengan apa cara pun kecuali kekayaan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang kita percaya. Amin. Seterusnya saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam Roma 5 ayat 1. Firman Tuhan berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi. Di dalam Roma 5 sekali lagi, oleh karena Yesus Kristus. Saudara-saudara, perkataan dibenarkan. Kalau kita masuk sudah disakit dan sudah dipenjarakan karena kita bersalah, maka kita tidak boleh sesuka hati keluar dari penjara. Amin. Kecuali kita dibenarkan keluar oleh otoritas yang tertinggi. Sama juga saudara-saudara, manusia yang memang sudah bersalah bahkan berdosa tidak boleh lagi melakukan sesuka hatinya sendiri. Ya, kecuali ada seorang yang berotoritas, yang berkuasa, yang memberikan kebenaran. Sebab itu, Roma 5 ayat yang pertama dikatakan di sini, kita yang dibenarkan karena iman. Iman kepada siapa? Yesus Kristus. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita ini saudara-saudara dibenarkan. Ya, ini adalah luas. Kita dibenarkan memuji Tuhan oleh karena Yesus Kristus. Kita dibenarkan untuk masuk surga oleh karena Yesus Kristus. Kita dibenarkan untuk menyebut Yehova. Itu pun karena Yesus Kristus. Amin. Jadi benarlah yang tertulis di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10. Kelahiran Yesus Kristus adalah kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Kemudian kalau kita membaca dalam Roma pasal 5 ayat 1b, dikatakan di sini kita hidup dalam damai sejahtera. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Sekali lagi, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Berulang kali saudara-saudara, oleh karena Yesus Kristus. Oleh karena mulai dari dosa kita
Saudara-saudara, oleh kerana Yesus Kristus kita diampuni. Oleh kerana Yesus Kristuslah yang menebus dosa kita. Dan seterusnya kita telah ditakluk oleh iblis. Dan Alkitab berkata, oleh kerana Yesus Kristus kita ditebus daripada kekuasaan iblis itu. Saudara-saudara, firman Tuhan berulang-ulang, oleh kerana Yesus, oleh kerana Yesus. Kalau mau masuk ke surga, saudara-saudara, tidak ada jalan lain. Oleh kerana atau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada jalan untuk masuk ke surga. Sekali lagi saudara-saudara, oleh kerana Yesus. Itu sebabnya pada waktu Yesus dilahirkan di Betlehem, terpaksa malaikat dari surga datang kepada para gembala yang sunyi di padang belantara untuk menjaga domba, memberitahu kepada mereka anak yang dilahirkan itu adalah bukan anak biasa-biasa. Anak yang dilahirkan di Betlehem itu adalah anak yang membawa sukacita besar kepada seluruh dunia. Amin. Puji Tuhan. Maka di dalam khotbah saya pada hari ini, Christmas 2020 ini, saya berdoa supaya setiap orang kita di sini, dan saya berdoa setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini akan mendapat dan menerima berita sukacita besar dalam hidupmu, keluargamu, dan kepada masa depan kita. Kalau kita melihat hari ini saudara-saudara, ada banyak orang yang banyak masalah. Bahkan di seluruh dunia ini saudara-saudara banyak kerusakan. Bahkan berlumba-lumba untuk menciptakan senjata-senjata untuk membunuh manusia. Setiap hari manusia berlumba-lumba, berbilion-bilion untuk menciptakan senjata untuk membunuh manusia. Saudara-saudara, kenapa ini terjadi? Kejadiannya adalah hanya satu saja. Bukan negara itu yang jahat, bukan bangsa itu yang jahat, bukan negara sesuatu itu negara yang jahat. Yang permasalahannya di sini adalah manusia itu terputus daripada Tuhan. Manusia itu kehilangan sukacita dan damai sejahtera yang besar dari Tuhan. Maka apabila seseorang itu tidak memiliki sukacita besar, maka dia akan berinteraksi sesuai dengan kebencian dan pemberontakan yang ada di dalam hatinya. Amin. Nah, sekarang ini akar dari semua permasalahan yang terjadi di dunia ini bukanlah karena kegagalan dari para pemerintah. Bukan juga karena kekurangan dana pembiayaan program-program yang baru di sebuah negara. Juga saudara-saudara bukanlah penyakit. Kalau istilah juga saya kasih kecilkan di dalam gereja, bukan gereja itu yang masalah. Bukan sistem gereja itu yang ada masalah. Bukan temanya tidak bagus. Bukan khotbahnya tidak bagus. Kalau di keluarganya bukan suaminya tidak bagus, dia juga manusia. Bukan istrinya tidak bagus. Tetapi saudara ada masalah sehingga ada pergaduhan, ada pembunuhan, ada perceraian. Mana puncak masalah-masalah ini? Misal kata saudara-saudara sebelum pandemik ini, kita mendengar setiap menit ada sekurang-kurang 15 perceraian. Itu banyak itu, setiap satu saat ada 15 perceraian. Dan dikatakan di situ tidak ada lagi haluan, ya, tidak ada lagi
komunikasi yang bagus dengan alasan-alasan sibuk satu dengan yang lain, sibuk kerja, tidak ada masa bersama-sama, maka bercerai. Pada masa pandemik ini pula, berita harian pada Oktober yang lalu telah melaporkan bahwa banyak keluarga-keluarga yang bercerai pada waktu pandemik. Alasannya adalah karena mereka sama-sama di rumah, tidak boleh keluar. Maka apabila bergaduh, tidak ada boleh keluar karena pandemik. Dan akhirnya bercerai lagi. Semua pun ada alasan, ya. Pada waktu tidak ada pandemik, perceraian juga ada. Pada waktu pandemik lagi banyak bercerai. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, permasalahan utama manusia bukanlah alasan-alasan yang seperti yang saya cakap tadi. Permasalahan utama manusia apabila mereka terkeluar daripada sumber mereka, yaitu Tuhan. Apabila mereka tidak memiliki Yesus Kristus yang sudah datang 2000 tahun yang lalu sebagai orang pembawa sukacita yang besar kepada mereka, maka mereka tidak akan memiliki sukacita yang besar itu. Amin. Masalahnya manusia di sini adalah apabila terpisah daripada sumbernya, yaitu Allah, maka itu masalahnya tidak boleh berakhir. Maka itu sebabnya Tuhan menyuruh malaikat untuk datang di bumi ini, memberikan message kepada para gembala, dan dicatat di dalam Alkitab penyelesaian hidup manusia adalah hanya satu, adalah Yesus Kristus yang sudah lahir pada 2000 tahun yang lalu. Haleluya. Amin. Maka saya ulangi sekali lagi. Akar masalah manusia adalah bermusuhan dengan Allah dan terpisah dari Allah. Karena itu yang diperlukan oleh manusia adalah mendapat sukacita yang besar yang sudah ada di bumi 2000 tahun yang lalu, dan kemudian menderita mati di kayu salib dan kemudian mati di kayu salib untuk menebus dan mengampuni dosa kita, kemudian bangkit pada hari yang ketiga membuktikan Dia menang dari maut dan kematian. Oh haleluya, puji Tuhan. Itulah sukacita yang besar yang dibawa oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Karena itu sekali lagi, pada malam yang mulia itu, apa yang malam mulia itu? Malam yang mulia itu adalah seperti yang tercatat dalam Lukas 2 ayat yang ke-10. Malaikat itu berkata kepada para gembala, jangan takut, ya, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu, sesiapa yang mendengar firman Tuhan dan khotbah saya pada hari ini, kamu juga seperti gembala itu. Sekali lagi, aku membawa berita baik kepada kamu semua. Hari ini, amin, telah lahir Sang Juru Selamat yang membawa kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Maka di hari Natal ini tahun 2020, jangan sampai saudara-saudara pulang ke rumah ataupun mengakhiri tahun ini, saudara tidak mendapat kesukaan besar yang diberi, yang dibawa oleh Tuhan bagi hidupmu, keluargamu, dan kepada bangsa-bangsa yang lain. Bukan itu saja saudara-saudara, bukan saja engkau mendapat seorang-seorang, tetapi seperti malaikat. Malaikat memberitahu Yesus lahir sebagai kesukaan besar. Beritahukan kepada saudara-saudaramu yang lain. Beritahu kepada bangsa-bangsa yang lain bahwa Yesus sudah lahir
untuk membawa kesukaan besar bagi mereka juga. Amin. Terpujilah namamu. Sampai di sini firman Tuhan yang saya sampaikan pada perayaan Natal 2020 ini. Terimalah Yesus dan kamu akan mendapat sukacita yang besar itu. Puji Tuhan. God bless you. God bless you. Amin. Setiap sambutan kita pada setiap hari Natal dalam bersemuka maupun tahun ini sangat spesial karena kita menyambut Natal kali pertama secara online. Kita tidak pernah kekurangan dalam persembahan. Oleh itu kita sama-sama saksikan persembahan-persembahan yang kami sudah siapkan untuk semua kita yang menonton di dalam ini maupun di luar sana. Dari timur tiga raja, kami yang berjalan jauh, yang membawa karunia mengikuti lintang. Oh, lintang malam dan ajaib, bintang raja bersinar, pimpinlah ke arah barat pada terang yang sempurna. Raja lahir di Bethlehem, emasku bawa menghormati, Raja kita selamanya yang merajai kita. Oh, bintang malam dan ajaib, bintang raja bersinar, pimpinlah ke arah barat pada terang yang sempurna. Kemenyan mempersembahkan yang tunjukkan ketuhanan, semua orang puji Dia, sembah pada Tuhan. Oh, bintang malam dan ajaib, bintang raja bersinar, pimpinlah ke arah barat pada terang yang sempurna. Bawa maunya asa, menunjukkan hidup murah, susah sedih duka hati sungguh dikuburkan. Oh, bintang malam dan ajaib, bintang raja bersinar, pimpinlah ke arah barat pada terang yang sempurna. Dia bangkit dan mulia, Raja dan Korban dan Allah. Haleluya, haleluya, berbunyi di dunia. Oh, bintang malam dan ajaib, bintang raja bersinar, pimpinlah ke arah barat pada terang yang sempurna. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru.
besar. Kita terpisah laut dan pulau, dan tidak saling bertatap muka. Hanya lewat lagu ini Natal ku ucapkan.
dalam setiap tahun juga sambutan Natal kita seringkali ada pertukaran hadiah secara individu. Tidak kurang juga untuk tahun ini kita pun masih ada pertukaran hadiah dan kita sudah siapkan untuk acara itu. Jadi mari kita sama-sama saksikan pertukaran hadiah 2020. Oke, selamat datang semua. Ya. Damai sejahtera bersama kita semua yang sudah ada di sini. Terima kasih karena hadir dan hari ini tidak sah kita menyambut Christmas tanpa ada pertukaran hadiah. Ini adalah hadiah secara material, tapi hadiah yang utama kita dapat adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah Dia Juru Selamat kita, dan oleh itu sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memulakan acara ini. Haleluya. Terima kasih Allah Bapa di surga atas kebaikan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami serahkan acara ini Tuhan, dari awal sampai akhir kami percaya damai sejahtera menaungi kami semua Tuhan Yesus. Sukacita surgawi ada beserta dengan kami di sini Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Oke, untuk acara pertukaran dan cabutan yang pertama, saya persilakan keluarga, siapa tadi ya, keluarga Dalila, keluarga Joseph, ya. Awal mesti dapat yang nomor 8. Saya paling belasan tahun. Baru diambil tadi. Oke, kita tengok dia dapat siapa punya. Oh, dapat. Wah, dapat nomor 7. Boleh nampak tak? Wah, nanti butuh gambar. Nah, ambil gambar. Siapa yang mau ambil gambar? Nomor 7 tuh. Nomor 7. Ya. Sekejap Pak. 1, 2, 3. Banyak berkat nih. Nah, banyak berkat. Macam-macam ada di dalam. Orang kampung tidak kenal itu ada yang tutup muka. Haleluya. Orang tak kenal. Terima kasih. Haleluya, terima kasih kepada Pastor Moses. Satu kali lagi kita buat cabutan. Kita minta keluarga Dorina. Mana dia Dorina? Oke. Untuk penyampaian ini saya minta Elda. Tidak Elda. Oke, tanpa Bot. Regeneran. Oke, orang yang dicabut adalah, ini aku minta-minta tadi saya mau dapat tapi dia belum dapat. Oke, Brother Regeneran dari sini. Dia dapat nomor 9. Dia punya sendiri. Ini berat ini. Nanti saya tolong Sido ambil. Kalau dia tidak boleh angkat balik. Wah, tanya. Itu yang saya mau, kamu sudah ambil. Haleluya. Terima kasih kepada Bot. Oke. Seterusnya kita minta keluarga Mojunting. Yang diwakili istri dia. Ya, selamat datang bagi mereka yang baru sampai.
Oke, saya minta Pastor Moses untuk standby untuk hadiah. Hadiah. Nomor apa? Oke, Aina, ini paling best ini. Yang emergency atau bukan emergency, dia singgah-singgah bilang tadi. Oke, dia dapat nomor 8. Iya, itu yang saya mau tadi. Sangat cantik. Oke, sudah? Sudah Kak, sudah nomor 8 yang saya mau shot sebenarnya. Oke, hanya nomor 8. Oke, seterusnya keluarga Sobilta. Seterusnya keluarga Sobilta. Biar musik itu kuat sedikit. Ya, barulah Christmas. Oke, keluarga Sobilta, saya minta. Ya. Oke, kita tunggu. Siapa punya ada depan? Oleh kerana dia dapat nama dia sendiri, kita campur balik. Boleh juga dulu, ambil sendiri. Oke. Dia dapat. Juga ini, oke. Sama juga. Lagi. Macam dia tidak mau bagi orang lain, dia punya itu. Nah, hebat ini. Dan dia dapat. Ayolah 1 bulan 8 kali dia tidak beli ini. Oke, dia dapat nomor 3. Nah, kau bilang? Ah, 1. Oke, kasih minum dulu. Kasih minum. Nah. Oke, kapan dulu? Oke, kapan? Nah, kan 1 bulan kau tidak percaya. 2 kilo. 1 bulan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nah, kan saya bilang, kamu bilang ikut itu pertukaran. Nah, itu nasib baik kami. Nasib baik itu orang tidak bawa 1 gunting. Sebab di sini susah mau cari yang gunting-gunting. Ya. Oke, seterusnya kita persilakan. Ini satu paling best tahun ini ya, sebagai tahu kamu kita ada penyertaan daripada satu syarikat. Ya, walaupun syarikat kecil-kecilan itu tetap syarikat, betul? Mesti itu salah satu walaupun kecil-kecilan itu tetap bisnis yang menguntungkan. Saya persilakan untuk wakil dari Demi Collection untuk cabutan number. Ini wakil dari Demi Collection. Oke. Nah, dia dapat nomor berapa ini? Nomor 11. Aina baru sampai sudah dia mungkin. Oke, Pastor Moses. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, seterusnya dari keluarga Pastor Moses, wakil untuk cabutan number. Nah, ada masalah kita. Ada masalah kita hari ini. Ataupun dari Korea pun. Ya. Ya, kita tengok ada dapat. Wah, oke, dia dapat number 10. Number 10. Nah, dia dapat 1 kotak. Entah apa yang ada di dalam. Saya minta Rejenan untuk menyampaikannya.
kasih, terima kasih. Oke, seterusnya keluarga Floriji sudah cabut. Oke, belum. Persilakan keluarga Floriji atau Richard untuk cabutan nama seterusnya. Oke. Makin lama makin besar dia. Ya. Ya, ada base-nya. Oke. Oke. Nah, ini sekali lah. Dia dapat nomor 12. Besar itu. Aduh, nomor 12. Boleh angkat kan? Kalau tidak saya belum angkat. Balik Anda las. Wah, terima kasih, terima kasih. Oke. Seterusnya keluarga Legendra wakil untuk cabutan number. Oke, untuk ini saya minta Ibu Dalila untuk menyampaikan hadiah. Aina, tidak bagus kalau ini untuk kau. Ini kenapa dengan saya nanti ya? Tak sesuai. Oke. Terus terang daripada simpan di hati, betul? Nah, dia minta. Dia dapat nomor 2. Nah, kau tengok kenapa saya bilang tidak sesuai untuk dia, sesuai untuk saya. Nah, nomor 2. Nah, cantik kan? Ayo. Ada open house kan nih? Lepas nih. Haleluya, haleluya. Oke. Seterusnya saya persilakan wakil dari keluarga Anco untuk cabutan number. Ya. Saya minta Pastor Moses untuk standby penyampaian hadiah dia. Nah, kan? Nah. Siapa yang ada beras tadi itu tolong. Apa? Kalau tidak sesuai, Pastor Moses mau ambil. Aduh, kok cantiknya ini. Tapi saya rasa ini memang kita tagih dia setiap kali ada acara kita akan suruh dia bawa sebab dia ada bekas besar. Dia dapat nomor 13. Oh, betul. Nah, itulah saya bilang tadi setiap acara nanti dia tidak alasan dia tidak bekas. Iya. Alamak, boleh mana bawa? Dan itulah tujuan dia. Oke, terima kasih. Oke, Pastor Moses biar berdiri di situ dulu. Oke, keluarga Endra wakil cabutan number. ini yang sesuai kamu. Oke, kita tengok dulu. Ya, tidak sesuai. Nah, macam tidak sesuai. Oke, dia dapat nomor 1. Nah, lihat nanti kita bagi-bagi. Oke, dia banyak coklat. Nah, ya. Sudah, terima kasih. Oke, saya minta kepada Jenderal untuk standby memberi hadiah. Keluarga Jena.
Oke, terima kasih. Dan seterusnya, ada tinggal 2 lagi sini kan? Ya, ya, Bu. Oke, saya minta wakil dari keluarga Robot dan keluarga Jonathan, mereka 2. Jadi kamu sanggup angkat 2-2, mana yang satu kamu mau? Nah, kamu depan. Oke, siapa yang dapat? Kalau yang tidak dapat itu macam dia akan dapat. Siapa yang tinggal itu dia punya. Yang tidak dapat tambah. Oke. Jangan kamu memukul. Ada 2 juga ini. Ayo. Dia dapat itu dari Demi Collection. Minta itu. Kata apa itu? Mungkin sobat dress. Ataupun back channel kan? Ya. Haleluya. Boleh kah? Kalau tidak, kami tolong. Nah, last kali. Tidak sudah cabutan ke laut yang ini. Ya, dua. Dia dapat 2. Dapat 2 kan? Saya pernah beri gambar lalas sudah. Wow. Ada pinggan dong. Oke. Terima kasih semua. Terima kasih semua yang sudah menjayakan pertukaran hadiah tahun ini. Ya, walaupun kita mengarungi berbagai rintangan dalam musim pandemik ini, tapi apapun yang berlaku di dunia ini tidak akan menghalang kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Dunia boleh menghalang kita dengan caranya tersendiri, tapi kuasa Tuhan tidak mungkin dapat dikontrol oleh dunia. Amin. Haleluya. Dan setengah ini saja, mari kita berdoa. Dan saya minta Pastor Moses untuk mendoakan penutupan. Oke, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kemurahan dan kebaikan-Mu. Terima kasih untuk tulis sederhana namun bermakna. Dan kami berdoa Tuhan Yesus seterusnya untuk activity kami pada hari ini. Tuhanlah menjaga dan melindungi kami. Berikan kami energi ya Tuhan Yesus untuk melakukan perayaan hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami serahkan, kami berdoa dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Sampai di sini saja untuk sambutan Natal kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang terlibat, kepada PNW yang sudah bertunggus lumus untuk menyediakan setiap acara mereka. Terima kasih kepada tim-tim yang sudah bertungkus lumus juga dalam masa tenaga mereka. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati bagi mereka yang sedang menonton di luar sana juga. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan karena anugerah-Mu Tuhan Yesus yang begitu besar kepada kami. Terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan dalam setiap kami yang ada di sini Tuhan Yesus Kristus maupun di luar sana Tuhan. Tuhan, dunia ini boleh menghalang, boleh merancang untuk menghalang kami Tuhan untuk terus memuji menyembah-Mu Tuhan, terus bersekutu antara satu sama lain. Tapi di dalam Engkau punya 1001 cara Tuhan Yesus Kristus untuk terus kami membuka jalan bagi kami Tuhan untuk terus datang kepadamu Tuhan Yesus, untuk terus bersekutu kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga saat ini Tuhan, ketika rencana-rencana iblis itu Tuhan Yesus menghalang kami Tuhan untuk bersekutu memujimu Tuhan, justru Tuhan Yesus Kristus seluruh dunia Tuhan tidak pernah terhalang Tuhan Yesus untuk mendengar setiap firman-Mu Tuhan yang disampaikan secara online.
online Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Tutup bungkusi setiap pribadi kami Tuhan dengan darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan karena Engkau tidak pernah berputus asa atas kami Tuhan. Ketika kami Tuhan melupakan Engkau, Engkau tidak pernah melupakan kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk perayaan Natal kami yang pertama yang kami sambut online secara online ini Tuhan. Tuhan Yesus sangat luar biasa Tuhan. Karena saat ini juga Tuhan kami belajar Tuhan Yesus Kristus dengan apapun cara yang terbaru secara teknologi dalam persekutuan terbaru untuk mendorong antara satu sama lain juga Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Lewat sambutan Natal pada tahun ini Tuhan Yesus Kristus, biar kami terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus. Biar kami tidak akan kehilangan sukacita kami Tuhan, karena Engkau adalah sumber sukacita bagi seluruh dunia Tuhan Yesus, seluruh bangsa di dunia ini Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Semua yang percaya mengatakan amin.